Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama aku Repilia Putri di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau doakan dulu buat siapa teman-teman di sini ataupun yang sedang mengalami masalah hutang yang belum lunas. Semoga cepat beres, cepat terselesaikan, didatangkan rezeki yang tak terduga dari segala penjuru. Amin ya robbal alamin. Yang punya masalah rumah tangga, semoga cepat beres, cepat dikelarin sama Allah. Amin ya robbal alamin. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat menemukan jodohnya. Amin ya Allah. Kemudian yang punya masalah baik pun pekerjaan, karir, dan lain-lain, semoga cepat dapetin kerjaan dan semua hajatnya aku doakan semoga semuanya terkabul. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi di sini aku mau kasih tahu ataupun mau kasih 5 hal atau cara yang bisa kita lakukan agar hutang kita cepat lunas. Nah, seperti apa videonya? Simak terus, jangan kemana-mana. Baik, ada 5 hal atau 5 cara yang bisa kita lakukan agar hutang cepat lunas. Yang pertama adalah kita hitung atau kita jumlahkan berapa hutang-hutang yang kita miliki saat ini. Misalnya hutangnya 30 juta. 30 juta itu catat nih setiap bulan harus bayar berapa. Kalau bulanan ataupun setiap minggu ataupun yang harus dibayar sekaligus ya, mungkin ya dicatat dulu. Kemudian catat juga aset yang kita punya. Misalnya punya TV, punya kulkas, punya mesin cuci, punya sofa, punya spring bed, ataupun punya motor. Catat semuanya, catat, rincikan, dan bandingkan berapa yang kita miliki atau aset kita dan berapa hutang. Ingat ya, perlu dicatat agar kita tahu berapa jumlahnya. Dan bisa kita bandingkan yang mana aset, yang mana hutang. Nah, lalu selanjutnya adalah prioritaskan atau utamakan bayar yang penting atau yang darurat ya. Tekan gaya hidup seminim mungkin, sehemat mungkin ya teman-teman. Ini penting supaya hutang itu cepat lunas dan gak terus-menerus berlarut dalam hutang. Gak enak ya punya hutang itu ya. Kepikiran dan pusing gimana cara bayarnya. Itu tadi. Lalu selanjutnya adalah pasrahkan semuanya kepada Allah, perbanyak ibadah, minta tolong dan petunjuk kepada Allah supaya gimana caranya bisa melunasi hutang ini dengan cepat. Kalau bisa lakukan semuanya, baik itu sholat sunat, sholat wajib, lakukan semuanya, sholatlah tepat waktu, perbanyak lagi ibadahnya, mungkin ngaji, sholawat, istighfar, kemudian wirid ya, lain-lain. Lakukan semuanya supaya nanti didatangkan rezeki dari segala penjuru oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti bisa dimudahkan untuk melunasi setiap hutang-hutang atau amanah. Selanjutnya adalah tekan gaya hidup serendah mungkin, seminim mungkin, sehemat mungkin. Yang biasa jajan di luar ataupun happy-happy keluar, tinggalkan dulu kebiasaan itu ya, karena kalau lagi punya hutang, prioritaskan dulu hutangnya baru senang-senang ya. Jadi jangan sampai nanti senang-senang sementara utangnya masih banyak, nanti yang ada gelisah dan diomongin sama yang ngutangin, kan gak enak ya mas bro, mbak bro. Prioritaskan dulu hutang baru happy-happy. Happy-happy itu nanti ada saatnya, ada masanya. Kalau nanti kita sudah punya uang yang cukup, sudah bebas hutang, sudah punya tabungan, ya silakan. Itu hak Anda, itu hak kalian ya. Jadi nggak usah takut akan happy-happy itu nggak bisa gitu. Enggak, yang penting kita lunasin dulu hutang-hutangnya. Lalu yang selanjutnya adalah pasrahkan kepada Allah. Jadi perbanyak ibadahnya, ngajinya, sholatnya, dibenerin dulu ya. Introspeksi diri lagi. Maaf nih kalau misalnya kita itu punya hutang, itu adalah biasanya kita tuh jauh dari Allah ya teman-teman. Karena aku udah ngalamin sendiri ya, ketika jauh dari Allah itu banyak ujian. Dari yang utama itu adalah hutang. Aku pernah punya hutang 100 juta dan ini sangat-sangat nggak enak ya. Ini berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih 4 tahun, dan ini di aplikasi pinjaman online ya. Subhanallah ya. Jadi alhamdulillah saat ini udah beres, udah dikelarin sama Allah sehingga aku bisa cerita seperti ini kepada kalian.
Nah, jadi pasrahkan, dekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk, minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah nanti akan diberikan jalan, diberikan rezeki yang tak terduga dari segala penjuru. Yang penting kita yakin, pasrah, dan istiqomah. Lalu misalnya cicilan hutangnya per bulan adalah 5 juta. Sementara tiap bulannya teman-teman itu bisa membayar 3 juta, berarti masih minus 2 juta. Nah, gimana caranya agar bisa mencari minus ini, 2 juta ini? Mungkin kalian tuh bisa lakukan dengan jualan apa kayak ya, sebagai sampingan. Jualan online mungkin, atau jual kue mungkin ya buat ibu-ibu ya, atau buat bapak-bapak ya, jual apalah, yang penting bisa menjadi pemasukan tambahan, yang penting halal untuk melengkapi bayar hutang-hutang ini tadi ya, yang tadi lagi minus. Ketika kita punya hutang, kita itu harus bertindak. Hutang itu akan beres kalau kita bertindak. Jadi kebanyakan orang hutang itu udah lemes duluan ya, sehingga udah loyo, jadi males mau berpikir gimana caranya saya bisa punya penghasilan tambahan, kemudian jadi males mau ngapa-ngapain karena udah stres duluan mikirin hutang. Nah, ini harus kita hindari hal-hal yang seperti ini, karena efeknya ini kita nanti malah nggak bisa bayar hutang, dan ini akan membuat hutang itu juga akan semakin bertambah. Jadi perbanyak ibadah, perdekatkan diri kepada Tuhan ataupun kepada Allah. Nah, itulah tadi cara-cara agar kita bisa melunasi hutang dalam waktu yang cepat. Jadi yang pertama itu adalah catat berapa hutangnya, berapa yang harus dibayar tiap bulannya, mungkin ya kalau dicicil, ataupun berapa yang harus dibayar. Lalu yang kedua adalah catat aset yang kita punya ya, catat aset berapa yang kita punya, kemudian bandingkan apa yang bisa dijual, jual aja nggak apa-apa, jangan malu atau jangan gengsi kembali ke nol, lebih baik jadi nol dulu, yang penting hutang lunas, nanti kapan-kapan kita bisa beli lagi ya, karena jualannya itu nggak akan habis apa yang akan kita beli, itu pasti ada kayak mesin cuci, kulkas, TV, itu banyak kok di toko-tokonya, nggak akan habis, yang penting kita itu harus bayar hutang dulu. Lalu selanjutnya adalah kita cari usaha atau tambahan, mungkin jualan sampingan seperti jualan online, atau mungkin jual bakso, jual gorengan, jual apa aja lah, nggak apa-apa, yang penting halal, nggak usah gengsi, nggak usah malu sama tetangga, sama siapapun, yang penting ini halal, bisa menjadi pemasukan atau tambahan kita untuk cepat melunasi hutang ya. Kemudian selanjutnya adalah tekan gaya hidup serendah mungkin, seminim mungkin, sehemat mungkin. Yang biasa jajan di luar ataupun happy-happy keluar, tinggalkan dulu kebiasaan itu ya, karena kalau lagi punya hutang, prioritaskan dulu hutangnya baru senang-senang ya. Jadi jangan sampai nanti senang-senang sementara utangnya masih banyak, nanti yang ada gelisah dan diomongin sama yang ngutangin, kan gak enak ya mas bro, mbak bro. Prioritaskan dulu hutang baru happy-happy. Happy-happy itu nanti ada saatnya, ada masanya. Kalau nanti kita sudah punya uang yang cukup, sudah bebas hutang, sudah punya tabungan, ya silakan. Itu hak Anda, itu hak kalian ya. Jadi nggak usah takut akan happy-happy itu nggak bisa gitu. Enggak, yang penting kita lunasin dulu hutang-hutangnya. Lalu yang selanjutnya adalah pasrahkan kepada Allah. Jadi perbanyak ibadahnya, ngajinya, sholatnya, dibenerin dulu ya. Baik, itu saja dulu video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa memotivasi ataupun membantu teman-teman semuanya yang sedang mengalami masalah hutang, supaya hutangnya cepat kelar, cepat lunas. Aku doakan semoga cepat lunas ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.